Baik, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kafilah perjuangan setia di bawah panji-panji dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita mulai kajian kita, kelas ini namanya kelas Gharibul Quran ya, kelas yang aneh-aneh dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Di Al-Quran itu beberapa ada yang aneh-aneh ya, tapi banyak yang nggak tahu, makanya nggak aneh. Ya, tapi kemudian kita kulik-kulik. Nah, kemarin kita udah ngasih PR, Ustaz Wirda udah jawab belum PR-nya? Belum sempat Ustaz. Ya Allah, sibuk. Qadarullah lagi banyak keluar rumah. Oh, nggih, barakallah. Baik, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amal solehnya berarti makin semarak. Baik, kemarin PR-nya itu ini sudah Al-Wadil Aiman dengan Al-Wadil Muqaddas. Betul, santri? Iya, betul. Ya. Apa yang menjadi bahasan di sini? Al-Wadi itu aslinya apa? Ada yaknya. Ya. Al-Wadi itu kan lembah ya. Lembah itu pakai ya harusnya. Tapi di sini apa? Enggak pakai ya. Kenapa enggak pakai ya? Termasuk nanti ada Wadin Namli di surat Naml ya. Kalau di surat Toha, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ini muqaddas. Tapi Ustazah Nadia kalau nggak salah sudah jawab, boleh menerangkan sedikit Ustazah Nadia? Apa yang ditemukan Ustazah? Yang satu kalau di surat Toha, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ini kalau kita mau cari terjemahan ya. Toha ayat 12, kita lompat dulu ke sini. Toha ayat 12. Ini sungguhnya aku, ana rabbuka. Ya, akulah Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala. Fakhla, lepaskanlah na'laika, sandalmu. Ya, kedua sandalmu. Fakhla itu kita lihat akar katanya coba. Dari kata khala yakhlu'u, ikhla, fakhla, lepaskan. Sedangkan na'al itu sandal, na'laik kedua sandal atau terompah ya. Innaka sungguh engkau wahai Musa bil wadi, aslinya ada ya-nya di situ ya, atau ada alif bengkok. Bil wadil muqaddas tuwa, hilang secara bacaan maupun rasm. Engkau ada di lembah al-muqaddas, lembah yang suci. Ya, tua, yaitu namanya Bukit Tua, lembah tua. Bukan tuanya Indonesia ya, nama tua ya, tua itu nama satu tempat ya, lembah tua. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, bahkan memperkenalkan dulu ya, aku adalah Rabbmu ya, kemudian kamu sedang ada di bukit yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siaplah bermunajat dengan serius ya. Kemudian lepaslah sandalmu karena di sini lembah yang suci. Tua namanya. Ya. Baik. Saya belum punya co-host ya. Ustaz Wirda jadi co-host ya. Kalau ada yang masuk tolong di admit.
Ustaz Nadia, halo, sudah bisa bersuara kah? Bisa, Ustaz. Oke, coba Ustaz terangkan apa bedanya atau hikmah dari di sini al-wadil aiman dengan bil-wadil muqaddas. Boleh Ustaz, silakan presentasikan. Itu sebenarnya ceritanya yang sama ya, Ustaz, tentang Nabi Musa iya. ke lembah tua. Cuman, nah itu tadi. Apa ya, Ustaz? Maksudnya di sana kan di lembah itu perjalanan Nabi Musa menemui keluarganya secara sembunyi-sembunyi sehingga sampai di suatu lembah yang dingin, gelap, sesat. Jadi seakan-akan di situ butuh arah. Terus? Untuk selamat dan memberikan perlindungan, petunjuk, pencerahan dan arah. Kalau nggak salah di situ kiblat, Ka'bah atau tauhid cluenya. Nah, kalau yang di udah itu kayaknya dua itu sama, soalnya satu kisah yang sama. Kalau bedanya muqaddas dengan aiman apa Ustaz? Muqaddas. Oh, itu yang lembah suci. Kalau yang muqaddas itu berarti yang diangkat poinnya di lembah sucinya ya, Ustaz. Jadi kayak kalau di Ibnu Katsir tuh melepas sandal tujuannya karena sandalnya terbuat dari kulit keledai yang tidak disembelih. Lalu untuk memuliakan lembahnya. Lalu ini seperti perintah ketika hendak masuk Ka'bah. Lalu ya intinya melepas alas kaki itu untuk masuk tanah yang diberkati. Kalau yang aiman tuh kayaknya ada sesuatu yang di lembah itu sebelah kanannya ada sebatang pohon yang apa ya? Di situ Allah memberitahu bahwa pengaturan terhadap alam semesta. Apa ini Ustaz? Rububiyah dan uluhiyah. Terus pohonnya itu, pohonnya itu yang menjadi asal tongkatnya Nabi Musa. Itu clue-cluenya ya Ustaz, saya nggak bisa nyimpulin Ustaz. Lalu dia di situ menuju ke tempat api. Api itu seperti mungkin ibaratnya penerangan gitu ya, mengarah ke kiblat. Oke, Masya Allah. Udah Ustaz. Terus apa ya Ustaz kesimpulannya? Terus Wadi Namli sekalian. Oh, kalau yang itu lain lagi, itu ceritanya lembah semut. Nah, ada semut yang bernama Haras tuh dari Bani Sisan, itu raja semut. Itu memperingatkan teman-teman semut yang lain untuk masuk ke sarang atau lembah itu agar tidak terinjak Nabi Sulaiman dan pasukan. Jadi sepertinya sama-sama lembahnya tuh, tapi yang ini lembah semut, yang tadi lembah yang suci. Tapi lembah itu dua-duanya tuh seperti digambarkan ya gelap dan butuh petunjuk. Kayaknya sih itu sih Ustaz. Jauh ya Ustaz? Enggak, bagus. Ya. Ya bagus sekali, Masya Allah ya. Sudah ada tambahan? Nah, ini ada tambahan, saya kepikiran sendiri nih, kalau lembah yang semut kan biasanya semut itu takut api ya, tapi kalau yang di lembah Musa ini kok kayaknya tambah membutuhkan api. Tapi nggak tahu lagi Ustaz. Udah. Cukup Ustaz sudah. Alhamdulillah, jazakillah khairul jaza Ustazah. Amin, luar biasa. Baik, sebelum kita simpulkan, kita telusuri dulu ya surat-suratnya. Kita masuk dulu ke surah Toha tadi itu ya. Jadi surah Toha ini cerita tentang ini ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, di situ tadi saya menyampaikan sandalnya disuruh lepas karena terbuat dari kulit keledai ya, tambah dari Ibnu Katsir, keledainya disembelihnya enggak dengan nama Allah gitu ya. Walaupun bangkai itu kalau sudah disamak ya kulitnya menjadi suci ya. Kalau kulihal ini bukit yang disucikan ya. Bil wadi yang kita bahas adalah wadi di sini harusnya ada ya-nya, tapi dia hilang secara bacaan maupun tulisan. Secara bacaan karena ada peristiwa iltiqos sakinain. Ya, mau ada ya-nya mau enggak, bacanya tetap bil wadil muqaddasit wa.
Ya. Nah, apa rahasianya kok ya-nya di sini tidak ditampilkan? Kita lihat dulu di ayat berikutnya. Ya. Surah apa? Surah Al-Qasas ayat 30. Ya, Al-Qasas 30. Kita lompat ke Al-Qasas 30. Oke. Di sini falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakah min sajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin, ya. Ketika Musa sampai kepada api tersebut, ya. Jadi Nabi Musa waktu itu apa? Waktu itu Nabi Musa sedang berjalan bersama keluarga, ya, di kegelapan malam. Kemudian tadi sudah cerita, ya, ada terlihat cahaya, maka beliau datang. Ya. Nah, ketika udah sampai di situ, nudiya min syati'il wad, dipanggil tiba-tiba dari pinggir lembah Al-Aiman di sebelah kanan. Jadi Al-Aiman ini maknanya sebelah kanan lembah, ya. Ada fil buqah di sebuah tempat al-mubarakah yang diberkati tadi, ya. Muqaddas tadi, ya, bil wadil muqaddas minas sajarah, di situ ada pohon yang diberkati tadi. Ayya Musa, menyeru wahai Musa, ini anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sungguh aku adalah Rabb semesta alam. Taib. Kenapa al-wad di sini juga sama tanpa ya? Ya. Kesimpulannya adalah huma wadiyani asbaghallahu alaihima al-qadasah wal yamnu wahya qadasatu wa yamnun la yuhitu bi ilmiha illallah. Jadi pensucian tempat ini, ya, dan juga ini ada di sebelah kanan, ya. Al-Aiman di sini di pinggir kanan. Kalau kita lihat akar katanya, Al-Aiman sebelah kanan. Ya. Di sini adalah tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, hari ini kita bisa cari nggak? Nggak bisa. Ya, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kemudian ini disingkat tanpa ya. Karena kalau ketahuan nanti bisa jadi berhala, ya. Ya, di sinilah termasuk pohonnya, ya. Pohonnya kalau sampai ketahuan ini bisa jadi Tuhan yang disembah. Ya, jadi jimat. Saya pernah ada keluarga itu menawarkan namanya kayu setigi. Kayu setigi ini kalau ditaruh di air dia tenggelam. Ya. Dan ini jadi jimat. Jimat itu apa? Saudara Simat tahu apa itu jimat? Pusaka. Ya. Benda yang diakui bisa mendatangkan keberkahan. Nah, itu kan syirik. Nah, katanya kayu ini adalah kayu tongkatnya Nabi Musa. Makanya tenggelam di laut. Waktu dilempar ke tengah laut, kan lautnya jadi terbelah, kan? Nah, kayunya itu ini katanya. Ya. Nah, ini bahaya ini. Makanya ya lembahnya maupun pohonnya kemudian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Ustazah? Mana tadi Ustazah? Iya, Ustaz. Oke. Ustazah Rasimah, jelas nggak? Insya Allah jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah, ya. Kalau ada yang ini langsung ditanyakan saja, ya. Nah, berikutnya, kenapa kemudian di surah An-Naml, ya,
An-Naml ini cerita tentang apa sih? Cerita tentang hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Ini termasuk surat yang favorit saya ya, tentang semut. Ya ayuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya. Ini pasukannya Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ada jinnya, ada manusia, ada burung-burung, ya, semuanya sedang jalan-jalan, ya, bukan jalan-jalan, inspeksi, ya, tentaranya lagi baris berbaris, ya, kemudian menunjukkan kekuatannya, sedang menempuh satu jalan, sampai mendatangi apa? Lembah semut. Kita lihat surah An-Naml ayat 18. Surah An-Naml ayat 18. Ini keren nih. Ya. Jadi kita nanti kalau ketemu semut, jadilah seperti Nabi Sulaiman. Wahai semut, tenang, aku tahu. Enggak lah ya, kita enggak tahu bahasa semut ya. Taib. Hatta idza atau, sampai ya, ketika atau mereka Nabi Sulaiman dan pasukannya dari kalangan jin, manusia, burung-burung, ala wadin namli qalat, ke lembahnya semut. Qalat, berkatalah sang semut, namlatun itu semut, ya ayuhan namlu, wahai para semut. Ini lucu ya, saya kalau baca ini sering ketawa sendiri ya, bayangin, wahai semut, teriak-teriak ya, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, jangan sampai nanti ya Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian, sedangkan Sulaiman dan tentaranya nggak ngerasa. Ya. Ini yang keren, semut itu tahu ya Nabi Sulaiman. Keren nggak? Keren sekali ini. Ya, dia seekor semut doang loh. Dan semut ini didengar ucapannya oleh semut-semut yang lain. Dan ini sebuah kemujizatan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Tiba-tiba semut bisa apa? Bisa ngomong, berteriak, semut-semut yang lain dengar. Ya, ini ajaib ini. Atau bisa jadi semut ngasih tahu ke sekelilingnya, kasih tahu yang lain, kasih tahu yang lain, kasih tahu yang lain gitu. Karena Sulaiman ini tentaranya kan besar luar biasa kan? Sehingga memberi peringatan, ini tentara Sulaiman ini banyak sekali. Ya, nanti akan khawatir menginjak-injak kalian. Kalian harus segera mengamankan diri. Nah, serunya Nabi Sulaiman dengar. Ya, Nabi Sulaiman apa? Dengar. Maka beliau apa? Fatabassama dhahika. Beliau senyum sambil ketawa. Ya. Min qauliha, dari ucapan semut, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ini doa yang indah sekali. Ya, termasuk favorit saya ini. Ya. Jadi kalau dapat nikmat harus apa? Bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur atas orang tua, ya, yang sudah diberikan nikmat banyak sekali, dan berusaha beramal saleh supaya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan minta sama Allah supaya dimasukkan ke dalam orang-orang yang saleh. Taib ya. Nah, berarti apa? Kenapa wadi di sini ya-nya nggak ada? Apa kira-kira? Kalau sebelumnya tadi karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wadi namli kira-kira apa? Dirahasiakan juga. Iya. Ya. Tapi ada yang lebih mendalam lagi. Ini kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman aja yang dengar Iya. semut itu berbicara.
Ya, hanya khusus Nabi Sulaiman saja yang tahu lembah ini. Ya, yang lain nggak tahu. Apalagi kita. Ya, kita nggak tahu. Makanya pakai hadful ya. Ya, pakai hadful ya. Sudah clear? Beres? Beres ya? Ustazah, ada yang tanyakan? Cukup jelas insya Allah ta'ala. Kita masuk ke bab berikutnya. Rahasia hadfun nun. Rahasia nunnya hilang. Loh, Ustaz, emang ada hilangnya nun? Ada. Ya, di dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz yang ada huruf nun tapi hilang. Apa saja? Misalnya lafaz yakunu menjadi yaku. Ya. Yakunu menjadi yaku. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 37. Ini kalian pasti hafal ya. Alam yakunu tafatan mim maniyyin yumna. Apa yang terjadi? Yakunya di sini hadfun nun. Aslinya apa? Yakunu. Kita lihat ya, surah Al-Qiyamah ayat 37. Apa? Kiranya apa? Halo, halo. Tuh, alam yaku. Yaku itu menjadi ya. Yakunu kun fayakun tuh loh. Karena yakunu aslinya. Enggak ada yaku. Apa yaku? Nah, ini di slide, di layar kelihatan tuh. Ya, dia itu fi'il mudhari majzum. Yakunu. Dari kata-kata kana yakunu kun. Ya. Harusnya alam yaku pakai waw dan pakai nun yakun. Awalam yakun. Oke ya, jelas ya. Di sini ada nun yang hilang. Malah waw dan nun ya, yakun. Tapi kita fokus pada nunnya. Alam yaku nutfatan min maniyumna. Ya. Ini cerita tentang apa ini? Bukankah yakun nutfatan? Dia. Yakun itu dia ya. Dia. Ya. Nutfah. Dulunya cuman sekedar setetes coba. Mim maniyi dari maniyumna yang ditumpahkan. Jadi hina sekali sebenarnya manusia itu awalnya. Ya, nah, yakun di sini yang menarik nggak pakai nun. Apa sebabnya? Ya, silakan. Ulangi gimana? Secara i'rab ya. Ya, secara i'rab dia itu majzum, tapi majzumnya harusnya disukunkan. Yakunu, yakun, gitu kan? Yakun. Dia sukun. Tapi di sini plus apa? Dihilangkan nunnya dan nunnya. Yakunu menjadi yakun, tapi yakun menjadi nunnya pun hilang. Saya terangkan dulu ya. Karena yakunu ketika jazm. Yakun. Jadi yakun itu aslinya ada nunnya. Baik, saya terangkan dulu lafadz kana. Kana, kemudian yakunu, ya. Nah, yakunu ini, yakunu, ketika dijazmkan menjadi yakun, tapi karena ribet menjadi yakun. Ya, menjadi gini. Nah, ya, yakun.
Lam yakun. Walam yakul lahu tuh. Surah apa? Surat Qul Huwallah. Kita lihat aja surah Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Terus? Walam yakun tuh. Ada kan? Yakun lahu gitu kan? Aslinya tuh ini. Yakun. Tadi kita surat apa tadi? Enggak, sebelumnya. Al-Qiyamah. Ya, kembali ke Al-Qiyamah 37 ya. Jadi aslinya itu yakun. Tapi di sini yaku doang. Alam yakunu tofah. Jelas masalahnya ya? Nah, kenapa yakun ini berubah jadi yaku? Ya, jadi atau yang online bisa memberikan tambahan saja. Kira-kira apa maksudnya? Mana nih online? Ustaz Nadia, kalau mendadak begini, nggak apa? Atau Ustaz Sima boleh? Ustaz Lailatul Fitriah juga boleh? Ustaz Wirda boleh? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik. Ini kan tentang nutfah. Saya tadi bagi nanya ke santri waktu kajian tafsir ya. Kak Cindy, 20 tahun yang lalu ada nggak? Sewaktu masih berupa air, ada nggak? Dulu waktu masih berupa air. Nggak ingat? Ya itu jawabannya. Nanggap nggak? Coba terangkan coba. Iya itu. Coba Ustazah, santri udah mulai nangkep. Yang online nangkep nggak? Coba Ustazah Dasima, Ustazah Dasima 60, bukan 60 ya. 100 tahun yang lalu Ustazah Dasima berupa sesuatu nggak? Belum tahu, Ustaz. Nggak tahu, nggak ada yang namanya Ustazah Dasimah dulu tuh. Ya 100 tahun yang lalu, kecuali sekarang udah 100 tahun usianya. Saya yakin belum lah ya. Belum. Nah, tapi waktu Ustazah masih berupa air, Ustazah ada nggak yang namanya Ustazah Dasimah waktu masih air itu? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya. Lam yakun syai'an madhkura di ayat yang lain ya. Waktu itu kalian itu waktu masih berupa air belum disebut orang, belum disebut manusia, belum disebut Kak Cindy, belum disebut Ustazah Dasimah. Mohon maaf ya contoh ini. Masih belum disebut. Belum ada namanya. Lahir aja juga belum ada namanya. Tapi sudah ada wujudnya berupa bayi ya. Nah, waktu itu belum ada apa-apa. Nah, ini rahasia alam yaku nutfah. Nangkap kira-kira yang online? Halo, Ustaz Nadia, nangkap? Insya Allah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Beres ya? Santri udah beres juga, nangkap alhamdulillah. Nah, menariknya lagi, ada lafadz takun jadinya taku. Ya, lihat surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Lihat, taku di sini artinya apa? Aslinya apa? Takun. Ya.
Wa in takun aslinya gitu. Wa in takun hasanah aslinya gitu. Tapi ini wa in taku lagi-lagi nggak ada apa? Nggak ada nunnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat surah apa? An-Nisa ayat 40. An-Nisa 40. Oke. Innallaha sungguh Allah la yazlim, tidak pernah ada cerita berbuat zalim. Misqala dzarrah, sekecil apapun ya, walaupun sebesar biji sawi, ada yang menyampaikan seperti itu, ada yang sebesar atom, sebesar zarrah. Zarrah itu artinya semut yang paling kecil. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi kebahagiaan seseorang ya atau menambah keburukan seseorang, enggak ada. Allah Maha suci dari zalim. Jadi santai saja. Ya, orang itu kalau udah zalim ya, ukurannya segitu, nggak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan ditambah. Atau orang yang baik nggak akan ada ceritanya kemudian dizalimi oleh Allah berupa menjadi buruk, enggak. Allah Maha suci dari itu semua. Ya, Allah menafikan la yadhlimu mithqala dzarrah. Ini ayat sangat dahsyat. Ya, sehingga kita kalau berbuat baik, kita itu pede banget, pasti diketahui oleh Allah. Begitu juga kalau ada orang berbuat jahat, ya, Allah Maha tahu walaupun sebesar dzarrah. Nah, yang menarik adalah wa in taku hasanah. Adapun jika kalian itu ada kebaikan, takun itu kalian membuat suatu kebaikan, yudhaifha, yang terjadi malah apa? Malah dilipat gandakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang kemudian baik terus dibalas semisal, enggak ada, pasti dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya, bil asyri amsalihha. Sebuah kebaikan ketika dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala minimal dikalikan berapa? 10 kali lipat. Wa yu'ti min ladunhu ajran adzim. Dan Allah akan memberikan apa? Kebaikan-kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa pahala-pahala yang besar. Nah, dari ayat ini kita pede berbuat baik. Menariknya adalah wa in taku hasanah. Takunya di sini tidak ada nunnya. Apa sebab? Kita kan tahu juga kalau kita berbuat baik. Disembunyikan gitu, kita nggak lihat, nggak pengen dilihat orang. Ustaz, berbuatnya itu yang apa namanya, yang ikhlas gitu, nggak mau pengen dilihat orang gitu, yang disembunyikan. Wih, mantap. Ya, jadi kalau mau dilipat gandakan, usahakan nggak ketahuan orang gitu ya. Ay, keren, mantap. Tapi bukan itu maksud di sini. Tapi bagus, itu bagus. Ya, itu bagus sekali. Itu faedah yang luar biasa. Supaya kita kalau berbuat baik apa? Sembunyikan, jangan tahu banyak orang. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Itu dahsyat itu. Amal kayak gitu tuh. Ya, itu faedah boleh. Ya, tapi gambaran taku di sini ada yang hal yang lain. Ya. Jadi itu bukan jawaban yang salah ya, itu jawaban yang bagus tapi belum pas. Iya, bukan itu maksudnya. Iya, yang dibahas sekarang tuh apa itu. Coba yang online, Ustazah, apa kira-kira? Jawabannya ada di ayat tersebut. Karena kebaikan kecil. Kenapa? Karena kebaikan kecil. Karena kebaikannya kecil. Kok begitu ya ungkapannya ya? Bukan itu apa ya? Walaupun itu yang gitu. Walaupun coba Ustazah, ini santri udah pintur tapi belum bisa mengungkapkan. Sekecil apapun gitu. Jadi wa in taku hasanah, dan jika kebaikan yang kalian buat itu sekecil apapun sampai sebesar dzarrah, bahkan lebih kecil dari itu, bahkan nggak kelihatan. Yudhaifha. Tenang, Allah akan apa?
lipat gandakan, Masya Allah. Ayat ini yang membuat terus terang ya, saya pribadi pede berbuat baik. Ya, dan nggak pernah ragu berbuat baik. Karena sekecil apapun, bahkan kita nggak ngerasa itu baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan itu berlipat ganda. Dan siap-siap nanti akan kaget ketika dipersembahkan di hadapan Allah, ketika amal itu diterima. Wow. Amazing, apa? Amazing. Dari ayat ini, saudara, dari wa in taku yang nggak ada nunnya. Allah karim. Ya, wonderful kata santri. Suge kata santri ya. Apa suge? Sudah nggak, saudara? Clear? Ustaz Rasima, jelas? Ini sudah pelan-pelan ya? Insya Allah Ustaz. Coba Ustaz Rasima terangkan, coba. Kenapa wa in taku hilang nunnya? Silakan. Kalau yang itu saya tak tahu mau jawab Ustaz. Tadi kan udah diterangkan. Setelah diterangkan, Ustazah menangkap apa tadi? Walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apa. Apa lagi? Boleh bahasa Inggris, boleh explain dengan English, boleh dengan bahasa Ustazah, boleh Melayu, boleh. Tak boleh lah Ustaz saya. Maaf. Tapi nangkep intinya ya? Insya Allah saya tangkap. Ya, jadi ayat itu menerangkan satu dengan yang lain. Termasuk satu ayat itu juga menerangkan. Ya, dari mana kita tahu wa in takunun yang hilang itu adalah kecil? Di belakangnya itu cerita yang kecil-kecil. Ya, Allah menafikan mendolimi hamba sekecil apapun. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan malah diapakan? Dilipat gandakan luar biasa. Nah, ini betapa balaghah Quran itu dahsyat. Ya, bahasa itu ajaib sekali. Ya, bahkan hikmahnya dengan nun nggak ada saja itu terasa mendalam sekali insyaallah taala kalau kita dengan hati yang jujur, hati yang lembut ya, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagus ya ini. Mudah difahami insyaallah taala. Kita lanjut ayat berikutnya. Surah Luqman ayat 16, silakan dibuka. Surah Luqman ayat 16. Ini mudah sekali. Ya bunayya innaha in takum misqala habbah min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kita jalan-jalan ke surah Luqman ayat 16. Nih tadi. Ini gampang ini. Coba santri, apa makna dari intaku misqal Luqman ayat 16? Kenapa takunya di sini nggak pakai nun? Wah, ini mah ada jawabannya ini di catatan kaki. Coba baca aja silakan. Atau yang online boleh baca, Ustazah, silakan. Sudah ketemu? Ya, kenapa taku di sini nggak ada nunnya? Iya, terus? Udah gitu ya. Ya, tidak kelihatan, tidak dipedulikan. Iya. Nah, itu ada catatan kaki kan di situ.
sesuatu yang paling kecil dan tidak dipedulikan. In takum misqala habbah min khardal fatakum fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Allah itu sangat latif. Latif itu betul-betul lembut sekali ya. Khabir detail sekali, teliti, halus. Ya, makanya di sini hati-hati ya. Berbuat baik, berbuat buruk sebesar apapun Allah akan perlihatkan. Ya. Walaupun kita nggak ngerasa, makanya mendingan berbuat baik nggak ngerasa daripada berbuat buruk nggak ngerasa. Ya nggak ada cerita berbuat buruk baik ya. Dah beres nggih? Intaku di surah Luqman. Jadi mirip dengan taku sebelumnya kan? Baik. Nah, berikutnya kita masuk surah Ghafir 50. Surah Ghafir 50. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Lagi-lagi takunya ndak ada apa? Ndak ada nunnya. Kira-kira apa yang terjadi ini, Ustaz? Sekarang Ghafir 50. Kita jalan-jalan ke surah Ghafir 50. Tentang apa ini? Tentang penjaga-penjaga jahanam berkata, awalam taku ta'tikum, apakah ya taku ta'tikum datang kepada kalian, maksudnya rusulukum, para rasul-rasul, apakah belum ada ya ta'tikum kedatangan rasul-rasul kalian kepada kalian bil bayyinat, dengan memberikan bukti-bukti yang nyata. Qalu bala, mereka menjawab sudah. Qalu fad'u, maka mereka pun berkata, penjaga-penjaga jahanam ya, berdoalah kalian. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Doa itu kalau sudah di neraka tidak akan dapat apa-apa. Halo santri, udah ketemu? Apa kira-kira? Halo, yang online boleh? Apa kira-kira ini? Ayo, jangan kasak kusuk, jawab sini. Ini yang online kedengeran nggak santri-santri saya kasak kusuk? Ustaz? Enggak, Ustaz. Oh, nggak kedengeran ya. Baik, kenapa Ustaz taku di sini nggak ada nunnya? Nyoba ya, Ustaz. Yes. Karena rasul yang datang tidak dipedulikan. Iya. Alhamdulillah. Ada tapi dianggap tidak ada. Ada tapi tidak ada. Wujuduhu keadamihi. Gitu ya. Kenapa? Karena qalu bala. Baru sekarang mereka jawab apa? Iyalah. Anda jawab sekarang udah di neraka jawab iya, kemarin-kemarin kemana? Kayak gitu. Ya, jadi ini sebuah pertanyaan penghinaan. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ya, jadi seolah-olah dari lafadznya saja, Pak, kalian itu meremehkan kedatangan Rasul, padahal sudah membawa bukti yang nyata. Qalu, apa jawabannya mereka? Bala, ho'oh katanya. Ho'oh ngerti ya, Ustaz? Iya. Coba. Selanjutnya apa? Fad'u. No, berdoa no. Padahal udah tahu ya, wa ma du'al kafirin illa fi dhalal.
Orang kafir itu kalau di neraka terus berdoa, diperhatikan nggak? Tidak. Nggak dianggap. Karena mereka sebelumnya takut tanpa nun. Tidak menganggap para nabi dan rasul sudah bawa ayat, ya, bawa mukjizat, mereka meremehkan, ya, mereka menganggap sepele, mereka menghinakan, ya, padahal itu mukjizat yang kelihatan oleh mata loh. Kok bisa-bisanya mereka tidak mentadaburi, ya, tidak melihat itu suatu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran nabi dan rasulnya, ya. Maka di sini dihilangkan nunnya untuk menghina mereka karena mereka pura-pura bodoh, ya, dari meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Keren ya? Terungkap dari nun yang tidak ada. Ya. Nah, anehnya kita lihat ayat yang lain. Surah Al-Mu'minun 105. Kita jalan-jalan lompat ke Al-Mu'minun 105. Al-Mu'minun mah ke atas ya. Apa yang terjadi? Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Loh, kok takunnya di sini ada nunnya? Katanya tadi nggak ada nunnya. Kenapa di sini ada nunnya? Ayo, tanggung jawab. Apa maknanya? Al-Mu'minun 105. Kenapa, santri? Halo. Kenapa di sini takunnya ada nunnya? Sementara tadi waktu penjaga jahanam bilang nggak ada nunnya. Kok nggak kompak? Santri udah bisa? Kedengeran nggak? Yang online boleh, Ustazah? Halo. Kenapa, Ustazah? Di sini ada nunnya. Apa, santri tidak membenarkan maksudnya? Tidak mau membenarkannya, dia malah mendustakannya. Lah iya, kenapa nunnya ada? Tuh. Jawabannya karena kebenaran. Lumayan. Ya. Jadi takun di sini ayatnya ada, kelihatan sempurna. Makanya di sini dikatakan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kelihatan nggak? Kelihatan, ada nggak? Penjelasannya gamblang nggak? Gamblang, jelas. Ya. Makanya di ayat ini kalimatnya apa? Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Jadi mereka ini, orang kafir ini, mendustakan sesuatu yang kelihatan. Yang tadi itu apa? Meremehkan, menganggap kecil, menganggap nggak ada. Di sini ditegaskan ada, ini jelas. Tapi kalian dustakan, gitu. Kerasa bedanya? Halo. Jelas nggih? Yang tadi kira-kira apa bedanya Sobat dengan suasana tadi dengan suasana yang ini? Yang tadi kecil, tidak dipedulikan.
Kalau yang ini sesuatu yang besar, nyata, benar. Biasa. Iya. Ya, Al-Quran lagi yang dibacakan. Ya, kalau yang tadi itu menghina, orang yang meremehkan, kalau ini menghargai Qurannya. Ya. Begini bukan, kalau yang tadi itu kan nanti ketika udah bukan peringatannya gitu. Kalau yang sekarang ini loh, ini tuh Quran gitu, kamu lihat gitu. Iya. Saat itu ada gitu, kamu bisa lihat gitu. Kalau nanti itu udah lalu, tapi kamu kok kenapa bisa lihat? Iya. Bisa. Karena waktu itu karena ada gitu, karena udah lalu. Iya, kalau dibacakannya kan sekarang kan ada. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu kejadian di mana? Di neraka. Nanti berarti nggak kelihatan, udah nggak ada. Tapi yang penting juga adalah karena meremehkan waktu di dunianya. Maka hati-hati dari meremehkan Al-Quran. Dah beres nggih? Alhamdulillah. Kita lihat lagi. Surah An-Nisa 97. Kita jalan-jalan ke An-Nisa 97. Baik, apa yang terjadi? Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Di sini apa sobatnya? Alam takun, ada nunnya enggak? Ada. Kenapa di sini ada nunnya? Ya, ntar analisa dulu, silakan. Saya tunggu. Berapa menit kira-kira? 5 menit, baru bubar. Jangan lama-lama ya. Qalu alam takun ardullah. Ini tentang apa sih? Orang yang apa? Orang yang ketika dia meninggal, malaikat-malaikat mencabut nyawanya, mereka dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Ya, berupa apa? Tidak berhijrah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Ini ada catatan kaki nih, kita perlu baca nih. Oh. Jadi ada peristiwa perang di kaum musyrik itu masih ada orang Islam yang belum hijrah. Terus kena panah, akhirnya meninggal. Ya. Kemudian orang yang menzalimi diri sendiri maksudnya Muslim Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal sanggup berhijrah. Mereka dipaksa oleh orang kafir untuk ikut perang Badar melawan kaum muslimin. Dan di antara mereka ada yang terbunuh. Kasihan ya, nggak bisa hijrah, diajak melawan malah. Nah, pernyataan yang kita bahas adalah qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ya. Bukankah ada bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha. Kemudian kalian bisa berhijrah ke dalamnya. Apa jawabannya? Iya. Ya bumi itu kelihatan lah. Ya. Jadi disuruh hijrahnya itu hijrah yang kelihatan. Ya, bukan hijrah ke alam gaib. Ya kan? Ya keburu mati malah. Belum hijrah. Ya. Jadi pastilah di sini nunnya kelihatan, pasti pakai takun, nggak mungkin pakai taku.
Ya, karena buminya kelihatan. Udah pinter alhamdulillah. Sudah clear ya? Terakhir kita jalan-jalan ke Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ingat apa Al-Bayyinah? Lam yakunil. Di situ pakai nun atau enggak? Kenapa pakai nun? Ya udah, tengok dulu suratnya Ustaz. Oke, siap. Mana sih Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, di situ nunnya kelihatan ya. Kenapa yakunil ladzina kafaru yakun di sini ada nunnya? Orang kafir kelihatan ya Ustaz. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Ahlul Kitab ya. Orang-orang musyrik ya, di ayat ini diturunkan mereka ada jelas hadir. Dah, beres ya. Dia nggak pakai yaku yang nggak ada nunnya. Ya. Terakhir surah Ghafir lagi. Kita balik ke surah Ghafir. Ghafir ayat 85. Falam yakuna. Kafnya tanpa nun, yaku. Falam yaku yang fahum imanuhum, tidak beriman. Tidak bermanfaat iman mereka. Lama rawau ba'sana, ketika melihat azab kami. Ya sunnatullahi lati qad khalat fi ibadih wa khasira hunalikal kafirun. Kenapa di sini yakunya enggak ada nunnya? Iman tidak terlihat ya Ustaz. Iman. Imanuhum itu. Itu yakun. Yang fahum imanuhum. Yakunya kan kembali ke iman itu Ustaz. Jadi iman itu isim kana di situ. Isim kana kan marfu. Baik, sebagai penutup karena waktu sudah terbatas, tinggal 2 menit ya. Saya terangkan mana tadi teh. Ya. Di sini adalah penafian iman. Ya. Imannya dianggap tidak ada. Tidak berkualiti, kata santri ya. Ini Malaysia betul nggak? Tidak berkualiti gitu ya. Kata santri begitu. Ya. Jadi di sini imannya ada nggak ada, dia melihat azab, ya kan? Ketika azab datang, orang beriman nggak? Beriman, sungguh-sungguh iman. Ya Allah, ini tolong azab, pasti gitu. Kalau lihat video misalnya banjir ya, banjir bandang, ya Allah, azab udah turun baru apa? Beriman. Fir'aun ketika tenggelam beriman nggak? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan apa? Kepada Robnya Musa dan Harun tuh. Beriman nggak? Beriman. Kelihatan nggak? Kelihatan, malah Quran nyebut beriman. Tapi imannya dianggap nggak? Tidak bernilai ketika sudah di depan azab. Ya. Begitu juga nanti orang kalau udah masuk neraka jadi beriman nggak? Jadi beriman, tapi berguna nggak imannya? Tidak. Mau nangis-nangis dengan air mata darah pun tidak diakui keimanan kalau sudah masuk ke dalam neraka. Di alam barzah diperlihatkan neraka pagi dan sore. Jadi beriman nggak? Beriman, tapi berguna nggak? Nggak berguna. Mumpung di dunia nangis dengan tetesan air mata, air bukan nanah, bukan darah, itu berguna. Nangislah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nunggu nangis darah dulu baru apa? Beriman.
Baru kelihatan yang goib-goib itu nyata, baru beriman. Tidak berguna. Mumpung hari ini belum kelihatan, berimanlah dengan benar. Teteskan air mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dosa-dosa itu akan menjadi bencana, dan itu yakin kita. Minta ampun segera sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni semua dosa kita. Mumpung beriman masih berguna ketika di dunia. Baik, cukup sadang ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi